Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Marsita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ekonomi makro. Jadi, ekonomi adalah tata cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas melalui kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam juga biasa disebut dengan tata cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas melalui kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, dan tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyaknya rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga luar negeri. Sedangkan ekonomi makro Islam adalah studi tentang analisa ekonomi yang bersifat menyeluruh dan menitik beratkan terhadap faktor kegiatan ekonomi serta mengkaji peran pemerintah dalam penyelesaian permasalahan ekonomi. Adapun ruang lingkup dari ekonomi makro yang pertama, pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, dan yang ketiga inflasi atau kenaikan harga dan deflasi atau penurunan harga. Tujuan dari ekonomi makro sendiri adalah yang pertama, pelaksanaan nilai-nilai spiritual secara menyeluruh, yang kedua pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup, yang ketiga menciptakan keseimbangan ekonomi bagi masyarakat. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro adalah yang pertama, dalam ekonomi mikro harga merupakan nilai dari suatu komoditas atau barang tertentu saja, sedangkan dalam ekonomi makro harga merupakan nilai dari suatu komoditas yang agregat. Yang kedua, dalam ekonomi mikro, pembahasan tentang kegiatan ekonomi bersifat individual, sedangkan dalam ekonomi makro bersifat menyeluruh. Yang ketiga, ekonomi mikro fokus terhadap tata cara pengalokasian sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat, sedangkan dalam ekonomi makro fokus terhadap pengaruh kegiatan ekonomi dalam perekonomian secara menyeluruh. Adapun mazhab ekonomi Islam, yang pertama, mazhab Bakir As-Sadar yang berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, melainkan karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil. Yang kedua, mazhab mainstream yang berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang ketiga, mazhab alternatif krisis, yaitu mazhab yang mengkritik mazhab-mazhab sebelumnya. Adapun karakteristik tentang ekonomi makro, yang pertama, pengaturannya bersifat ketuhanan. Yang kedua, satu titik bagian dari Islam secara keseluruhan. Yang ketiga, berdimensi akademik. Yang keempat, bersifat ta'bud. Yang kelima, erat kaitannya dengan akhlak. Yang keenam, elastis atau dapat berkembang secara perlahan. Yang ketujuh, mengajak umatnya untuk bersifat objektif dalam aktivitas ekonomi. Yang kedelapan, mempunyai target atau tujuan yang lebih tinggi. Yang sembilan, realistis. Dan yang kesepuluh, hakikatnya kekayaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.